Mari pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita kembali buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Karena tema kita di bulan Maret ini tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Judul perikop pasal 2 ini, Yesus Kristus batu penjuru. Mari kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Tema kita, Bapak Ibu Saudara, di bulan Maret ini bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Ya, tema kita bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Ada istilah begini, Bapak Ibu Saudara. Ada istilah yang kita dengar di Indonesia ini, usia tua itu sudah pasti. Kalau usia kita tua, itu sudah pasti. Setiap detik kita ini semakin tua. Dan usia kita tua, itu sudah pasti. Kita nggak ngapa-ngapain pun, kita mau santai-santai, kita mau menangis, kita mau mengapain sekalipun, tidak akan berpengaruh dengan usia kita. Usia kita akan terus bertambah, dan tidak ada yang bisa menghambatnya. Tapi kalau berbicara soal kedewasaan, itu adalah sebuah pilihan. Kedewasaan itu tidak diukur dari berapa usia kita. Kedewasaan seseorang tidak diukur dari berapa banyak umurnya, sudah tua atau belum dia. Karena kedewasaan itu soal pilihan. Kan ada istilah yang pernah kita dengar di kalangan kita juga, bahkan orang Batak pun punya istilah ngama tua ho lai songon dak dana. Ya, pangalahom songon dak dana. Karaktermu seperti anak-anak, sifatmu seperti anak-anak, sudah dewasa, sudah tua pun, tapi masih punya perangai, punya sifat, ya, seperti anak-anak. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui, usia boleh sudah sangat tua, umur kita boleh tua, tapi kedewasaan belum tentu. Karena kedewasaan ini itu sebuah pilihan. Mau dewasa atau tidak kita, itu adalah sebuah pilihan. Karena kedewasaan seseorang ditentukan dari seberapa besar, seberapa banyak, seberapa banyak dia sudah menyelesaikan sebuah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab yang kita pikul, tanggung jawab yang kita emban, ya, itu bisa kita selesaikan, kita pikul, ya, dan kita tidak pernah mundur, tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah menyerah. Itulah soal kedewasaan. Ya, ada banyak orang-orang yang sudah berusia tua, ada banyak orang yang sudah berusia cukup lanjut, tapi dalam mengemban sebuah tanggung jawab, ya, tidak pernah bisa mau begitu. Ya, ada begitu banyak orang-orang keluarga-keluarga kan? Ya, hanya statusnya ada sebagai seorang bapak, tapi nggak bertanggung jawab sebagai bapak. Namanya ada sebagai suami, tapi nggak pernah bertanggung jawab sebagai suami, tidak menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai suami. Ya, memang dia sudah berkeluarga, tapi dia tidak pernah bertanggung jawab dengan semua apa yang dia emban selama ini, yang dia pikul selama ini. Nah, demikian juga para saudara, pada saat pagi hari ini, judul dan tema pemberitaan firman Tuhan di sepanjang bulan Maret ini bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Bulan lalu
tema kita ya, kuasa menjadi anak-anak Allah. Dalam Alkitab dijelaskan Bapak Ibu Saudara, tingkat kerohanian itu digambarkan dengan tingkatan-tingkatan kita sebagai manusia. Ada bayi, ada anak-anak, ada remaja pemuda, dan baru masuk kategori dewasa. Ya. Jadi di sini kita bulan lalu kita sudah diajari oleh firman Tuhan bahwa kita ini sudah diangkat, kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah bukan karena kita diperanakkan oleh daging dan keinginan oleh manusia, tapi kita diperanakkan lewat firman Tuhan dan kita disebut sebagai anak-anak. Ya. Dan sama seperti kita sebagai orang tua, pasti tidak ada seorang pun orang tua yang ingin ketika anaknya baru lahir, walaupun dia baru lahir ya umur sebulan 2 bulan sampai di bawah setahun, ya masih imut-imutnya, masih lucu-lucunya, ya kan, masih menggemaskan begitu. Tapi kan kita sebagai orang tua, kita pun nggak mau anak kita selalu baik terus. Walaupun dia lucu, dia gemuk mungkin waktu kecil, dia cantik, dia ganteng waktu kecil, lucu, banyak orang suka. Tapi bagaimanapun juga kehidupannya akan terus berlanjut. Kita pun nggak akan mungkin orang tua mau anak kita harus baik dia, biarlah kau nak segini aja terus lucu, enak, kan nggak mungkin. Semuanya harus bertumbuh. Makanya saya punya prinsip begini: semua yang sehat pasti bertumbuh. Apapun itu, dalam tanaman juga, dalam ternak-ternak kita pun, selama dia sehat pasti dia bertumbuh. Tapi kalau nggak sehat, itu yang membuat dia sulit bertumbuh, bahkan tidak akan ada pertumbuhan. Ya. Nah, pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Kenapa Rasul Petrus mengatakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir? Ya. Dan kalau kita memang anak, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan di Alkitab ini katakan bahwa kita tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau kita tidak memerlukan yang namanya susu. Bayi kan baru lahir, yang dia cari, yang akan langsung diberikan kepadanya pasti air susu. Jarang orang langsung kasih bayi itu nasi. Ya. Bayi yang baru lahir pasti dia kebutuhannya yang utama dan pertama adalah susu. Dan kalau Alkitab katakan memang air susu murni. Air susu murni ini kalau dalam secara jasmani memang inilah yang disebut dengan ASI. Walaupun dalam kenyataannya di dunia ini tidak semua ibu-ibu yang melahirkan anak ada ASI, dan otomatis pilihannya adalah susu formula. Walaupun itu sebetulnya tidak diizinkan oleh rumah sakit, tapi karena kondisi tertentu, ya akhirnya ada juga banyak anak bayi yang lahir itu diberikan susu formula. Padahal susu formula ini bukanlah lagi susu yang bukan lagi yang murni, karena sudah banyak campuran segala macamnya. Tapi Alkitab katakan kalau seorang bayi yang baru lahir itu dia pasti membutuhkan yang namanya susu yang murni, supaya kamu olehnya katanya bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini semua kita yang hadir, Tuhan juga merindukan setiap kita sebagai anak-anaknya juga tetap bertumbuh. Sama seperti saya katakan tadi, tidak ada seorang pun orang tua yang pengen melihat anaknya tidak ada pertumbuhan. Tidak ada seorang pun orang tua yang rindu anaknya tidak ada pertumbuhan. Semua orang tua yang normal, semua orang tua yang baik, yang sehat, pasti merindukan, pasti menginginkan bahwa anak-anaknya itu terus bertumbuh, berkembang dengan sehat, bertumbuh dengan baik. Ya, ada anak yang semakin bertambah pertumbuhannya tapi enggak cepat, ada yang kurus. Orang tua akan berusaha kasih suplemen, kasih vitamin, kasih begini. Tadi malam kami sempat bahas,
Karena Bapak Gembala melihat siapa anak itu. Supaya lihat si Bobby, dipikir Bapak Gembala ini anak tetangga, ya ikut makan. Ayo saudara, si Bobby sih, anak itu sekitar, mau gitu ya. Padahal kan 11-12 kan sama si Skia, anak Pak Sobing kan Pak Yosef, kurus-kurus gak jelas, ya sudah kurus, hitam-hitam lagi, tahu semua. Si Bobby gini, bah, gemuk kali sampai gak kenal, ya. Wah, datang si Skia Pak Yosef, itulah si Skia ini pun udah kayak triplek kan, sudah semua vitamin dikasih sini, sampai ada orang bilang begini, kurang vitamin dan itu. Bagaimana seorang orang tua ya? Kayak orang CDG sampai sekali lagi. Kurasa gak terhitung kami lagi berapa banyak jenis vitamin, suplemen makanan, sampai tantenya pun dari apotik Jakarta yang bagus-bagus. Satu kardus kemarin dikirim berapa macam vitamin, suplemen, penambah nafsu makan anak, penambah ini segala macam. Sudah habis satu kardus. Saya jadi pucung Pak, ya mulai dari itu Iba pandita ngomong anak Iba kurus, oh nah udah pandita orang nama lagi dan bela vitamin, ya. Tapi Bapak Ibu yang tahu anak kami tahu lah ya kalau soal makanan kurasa nggak ada kami pernah pelit dengan makanan. Melihat makanan ini seperti melihat duri. Kurasa lingkungan kami itu tanya orang lain Andro mungkin sama orang Semaresa, suara kami berdua mungkin suami istri yang paling kuat di situ. Ya manggil anak pun harus teriak-teriak, ngasih makan pun harus ribut. Udah ribut pun nggak makan juga. Ya udah gimana pun nggak bilang pas pukul itu mau ngasih makan aja. Ya, dan saya langsung hasil begini. Ya mungkin nanti setelah seperti si Bobby sama seperti sekarang ini sudah semakin dewasa, mereka sudah semakin tumbuh, sudah ngerti mereka makan, lapar secara sendiri. Kalau anak-anak sebatas anak-anak mereka masih main-main aja pikirannya, main terus, lompat sini, lari sini. Tidak seimbang yang dimakan dengan yang keluar, makanya kurus. Ya, jadi bagaimanapun hati orang tua pasti akan berjuang supaya anaknya tumbuh sehat dan terus bertumbuh. Dan itu juga yang Tuhan rindukan kepada kita, Bapak Saudara. Kalau kita sudah diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, kalau kita sudah diberikan diadopsi kita menjadi anak-anak Allah, kita tahu bahwa anak, bahasanya begini, anak kandungnya itu adalah Israel. Anak kandungnya itu adalah bangsa Israel. Tapi karena bangsa pilihannya, umat pilihannya tadi menolak dia, makanya kita diberikan kuasa. Orang-orang yang percaya kepada Yesus diberikan kuasa menjadi anak Allah. Dan sekarang kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita anak-anak Allah, Tuhan Bapa kita yang di surga merindukan kita juga harus bertumbuh. Bertumbuh bukan hanya secara fisik. Kalau secara fisik, terasa kita tidak akan bertumbuh lagi kan? Ya paling kalau nggak ke depan, samping. Kalau nggak nggak gila gini. Ya, dan mungkin opues buruk. Sampai di warna itu nggak mungkin kan? Ya dari ada berlama dua lam. Kan? Dan karena sudah semakin berkeriput lagi begitu mengecil. Tapi yang Tuhan inginkan di sini adalah pertumbuhan kita secara rohani. Karena pertumbuhan secara rohani inilah yang dikatakan tadi di ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kita harus bertumbuh secara rohani, dan itulah yang akan bisa membuat kita sampai kepada keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, saya akan bahas sedikit pada saudara begini. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang membutuhkan air susu yang murni. Saya percaya bahwa mendengar kata murni, kita sudah tahu apa arti kata murni kan? Murni itu tanpa campuran. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara dalam Alkitab kita ini, dalam suratan Petrus ini, ternyata salah satu yang menjadi dasar Rasul Petrus ini mengatakan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang memerlukan susu yang murni. Dan susu yang murni ini bicara soal ajaran firman Tuhan yang murni. Ya, nah ternyata waktu itu kan surat Rasul Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang yang percaya Tuhan yang sedang dalam perantauan. Tadi malam disinggung oleh Pendeta Ronald di ibadah kaum Bapak. Mereka
kalau kita merantau dari, katakan dulu Bapak Ibu lah, kami bukan merantau karena kami lahir di sini. Yang lahir di kampung lah, Bapak Ibu yang lahir di kampung, merantau ke Pekanbaru ini, pasti ada tujuan yang merantau. Ya, seperti beda seperti Pak Kaleb dulu tanpa tujuan, iseng-iseng aja katanya dia merantau, hanya mengantarkan itonya yang di Pekanbaru, yang di Panang, ya, sangkutlah di Pekanbaru, ya. Tapi kan kita pasti punya tujuan, dan bukan karena ada perang di kampung makanya kita pindah ke sini, kan? Enggak. Bukan karena menderita secara fisik kita di sana kita merantau. Tapi kita hanya ingin mencoba untuk siapa tahu di tanah perantauan kita bisa lebih berhasil, kita bisa lebih sukses dan merubah ekonomi, merubah nasib begitu. Tapi kalau orang Kristen waktu itu, mereka jadi perantauan, mereka pindah dari Yerusalem karena penganiayaan, karena penderitaan, karena mereka mau dibunuh karena mengikut Tuhan Yesus, sehingga mereka harus meninggalkan Yerusalem, meninggalkan kota mereka dan merantau ke daerah-daerah yang lain. Dan itulah Petrus menyurati mereka, mengirimkan surat. Supaya apa? Supaya semua orang-orang Kristen yang pindah, yang lari waktu itu menyelamatkan diri masing-masing demi mempertahankan iman, mereka tetap bertumbuh. Ya, jadi mereka ini disurati oleh Rasul Petrus bukan dalam keadaan yang tenang, bukan dalam keadaan yang sukacita. Mereka tetap dalam pergumulan yang begitu berat. Mereka mempertahankan iman mereka dengan nyawa. Makanya mereka pindah. Jadi Bapak Ibu Saudara, nasihat ini juga sampai kepada kita pada pagi hari ini. Dan soal kedewasaan rohani tidak bicara soal umur, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak bicara soal umur. Jadi kedewasaan rohani ini bagi semua kita tanpa dibatasi umur. Ya, karena bisa saja kita mungkin masih muda, masih remaja, tapi kita sudah bisa dewasa dalam rohani. Karena kedewasaan kita di dalam Tuhan, kedewasaan rohani seseorang itu diukur dari seberapa besar tanggung jawab yang bisa kita pikul, kita tanggung bersama dengan Tuhan. Ya kan, seperti pujian yang saya sebutin ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi kalau kedewasaan kita dalam Tuhan, seberapa besar tanggung jawab, seberapa besar iman yang kita emban, ya, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi rintangan, lembah gelaman air mata, seberat apapun pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami, kita tidak mundur, kita tidak kecewa sama Tuhan, kita tidak menyalahkan Tuhan, dan kita tidak pernah bersungguh-sungguh di depan Tuhan. Kita selalu berkata begini, Tuhan, ya, seberat apapun pergumulan yang Tuhan izinkan, aku akan tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kedewasaan itu nggak diukur soal umur, tapi kedewasaan itu dinilai Tuhan dari seberapa besar tanggung jawab dan seberapa banyak yang kita selesaikan, yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Jadi ada ternyata waktu itu di jemaat-jemaat orang-orang Kristen mula-mula yang disurati oleh Petrus ini, ada ajaran-ajaran yang lain selain ajaran-ajaran Kristus. Sehingga dikatakan begini, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu membutuhkan, menginginkan air susu yang murni. Ya, kenapa dikatakan sampai detail yang murni? Karena memang waktu itu ada ajaran-ajaran yang tidak berasal dari kebenaran firman Tuhan, yang mereka percayai. Nah, 1 Petrus juga begini, ayat 1 ayat 18 ini kan begini, kamu telah ditebus dari cara hidup yang lama, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Jadi jangan sampai begini, jangan sampai kita yang sudah ditebus dengan darah Kristus, kita yang sudah diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, kita masih mencampurkan pengajaran firman dengan hal-hal yang lahiriah. Ketika kita sakit, kita percaya firman Tuhan katakan Yesuslah penyembuhku. Tapi masih ada ajaran-ajaran yang lain yang kita percaya. Ya, temada eda arong lisan naboy mengobati. Jadi di satu sisi kita percaya Yesus sebagai penyembuh, tapi di satu sisi kita percaya bahwa ada dukun yang bisa menyembuhkan. Nah, di sinilah yang disebut sebagai ajaran yang sudah bercampur dan tidak murni. Yang Tuhan mau, kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita harus bertumbuh bagaikan bayi yang hanya membutuhkan air susu yang murni. Kalau kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan,
tubuh kita harusnya tidak lagi ada yang lain ya selain Tuhan. Tapi beda Bapak Ibu ya, kalau medis beda. Medis itu adalah ilmu kedokteran yang Tuhan juga izinkan, karena Lukas juga adalah seorang dokter, tabib. Ya, beda kalau kita pergi ke dokter dengan pergi ke dukun. Ya. Jadi yang Tuhan mau kita bisa melalui medis, karena medis juga bisa Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Beda dengan dukun, karena dukun itu sudah bicara soal tangan yang lain. Ya, itu sudah dari setan. Jadi itu sebagai saudara, banyak ajaran-ajaran. Kita tahu juga orang Batak bahwa Tuhanlah penjagaku, ya, yang tak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Tapi kan nggak sedikit juga orang Kristen, orang Batak atau orang-orang yang mengaku diri Kristen masih percaya dengan perjagaan di daging, perjagaan di jambu, masih percaya dengan jimat-jimat. Nggak sedikit saya tahu bahwa orang Kristen, waktu saya di Batam juga, di rumahnya dibuat sendal 2 dan ada lekor nih. Ya, sendal 2. Aku pikir itu memang anak-anak yang masuk iseng-iseng lempar-lempar sangkur gitu ya. Tapi kok bisa rapi gitu. Saya tanya lah, ternyata itu penjaga di jambu gitu. Saya bilang, Bu, udah solok penjaga di jambu. Ya, apakah enggak? Kita juga tahu kan, orang kita Kristen juga ada yang hamil, ada yang hamil pakai bawang putih 1, gunting kecil digantung-gantung, bosi besi putih, katanya supaya jangan mengena parasit. Nah, di sini lah Bapak Saudara, ajaran-ajaran yang mencampurkan firman Tuhan dengan ajaran-ajaran yang lain. Itulah yang disebut sebagai, yang ditegur oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat, kepada orang Kristen mula-mula waktu itu. Mereka sudah percaya Yesus, mereka sudah percaya kepada firman Tuhan, tapi ajaran-ajaran turun-temurun yang diwarisi mereka dari nenek moyang masih mereka percayai. Ya, dan boy manapun boring-boringin satu luar di puri bitio itu main cukup lagi benar lanjut tuh bisa mengamul berkati. Dan boy anak buru mangan di joli pitu, belum tahu di kijang pitu disebut mangan kan, mulu di kijang pitu udah ada warna kalau di joli pitu kalau mangan disikat. Jadi masih banyak begini saudara, masih banyak kita sebagai orang Kristen yang percaya Alkitab, tapi masih mempercayai hal-hal yang jasmani, yang lahiriah, ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan kebenaran. Itu yang Tuhan gak mau, makanya kita gak pernah bertumbuh. Iya, saya udah pernah selalu katakan dulu waktu kita masih gabung di Rumbai. Kalau seandainya setan takut dengan gunting yang kecil, gunting bus lagi mau babi harus setan tuh sih. Kalau so singso, cuma kalau kampai deh, kampai di pasar turi, ada kata cong, ini ibu buat. Karena begini, terkadang kita karena mempercayai hal-hal yang turun temurun begitu, kita nggak mainkan logika kita. Bawang putih tunggal dari mana? Saya tahu sama itu. Ya, gunting, sendal. Oh, sama lebih. Ya seperti pernah itu yang saya pernah ceritakan di gereja kan. Kami diundang untuk mendoakan seorang keluarga begitu, sekeluarga begitu, karena sering katanya bermimpi buruk dan lain sebagainya, bisa melihat hal yang aneh-aneh. Nah, waktu kami sampai, kami belum turun di mobil, kami lihat inang ini sedang membakar-bakar. Kami lagi bakar sampah. Rupanya ketika kami tanya, bakar apa? Bakar tulang-tulang anjing. Kenapa bakar tulang-tulang anjing? Karena ada yang bilang, kalau kita bakar tulang-tulang anjing di depan rumah, kita dijauhkan dari mimpi buruk. Tapi katanya jam 2 pagi sama jam 4 pagi ibu ini selalu berdoa. Wah, kalah pendeta. Kan pendeta aja belum tentu jam 2 pagi sampai jam 4 pagi berdoa. Dia selalu tiap hari jam 2 pagi sampai jam 4 pagi berdoa. Kalah pendeta. Tapi masih percaya dibakar tulang anjing supaya dijauhkan dari mimpi buruk. Saya kata begini, coba inang logika. Dari mana jalannya bisa mengusir mimpi buruk tulang-tulang anjing? Padahal anjing pun bentuknya buruk.
Mana ada anjing yang cakep? Jadi ini yang menjadi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Ini yang menjadi sebuah kerinduan Tuhan bagi kita. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada kebenaran firman Tuhan, yang sudah menaruh pengharapan, yang sudah di ayat 3 tadi, jika kamu benar-benar sudah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah mengecap, sudah menikmati kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, kenapa kita masih percaya dengan hal-hal yang lahiriah? Kenapa masih percaya dengan hal-hal yang diajarkan turun-temurun? Inilah yang katakan air susu yang tidak murni. Karena kalau kita menikmati air susu yang tidak murni, itu akan menghambat yang namanya pertumbuhan. Bahkan pertumbuhan tadi pun akan berpengaruh dengan keselamatan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama. Kalau kita ingin bertumbuh, kita harus membutuhkan, kita harus memerlukan, kita harus mendapatkan asupan yang namanya air susu yang murni. Ya, tanpa dicampur-campur dengan ajaran-ajaran yang lain, tanpa kita campur dengan peraturan-peraturan yang lain, ajaran-ajaran yang lain. Itu harus dijauhkan dari kita supaya kita mendapat asupan susu yang murni, ya, dan yang rohani. Nah, kenapa dikatakan yang murni dan yang rohani? Karena ada perbedaan antara rohani dan duniawi. Jauhkan semuanya itu, kata begitu. Dijauhkan. Ya, saya pun berdoa supaya jemaat GBS Kristus Gembala semuanya jangan lagi ada yang percaya dengan tahyul-tahyul, percaya dengan jimat-jimat, percaya dengan dongeng-dongeng, ya, percaya dengan ya yang enggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita ingin bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, memang kita harus fokus, dan firman Tuhan inilah sebagai satu-satunya kebenaran yang harus kita percaya, dan inilah yang bisa membuat kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Ya. Jadi jangan sampai kita di satu sisi percaya sama Tuhan, tapi di satu sisi kita masih percaya dengan pernyataan-pernyataan ya orang-orang yang dulu, pernyataan-pernyataan datang ke kita, ya. Sama seperti yang saya katakan dengan Namboru yang di Perawang, waktu pernah membawa inang mudaku yang di Muara Baru sana ke dukun di Tarutung, ya, karena waktu mau pesta sebenarnya kesurupan. Tapi kesurupannya asal saya nggak ada kesurupan, jadi saya tanya gini, benar ya kesurupan inang muda ini? Saya coba 1 hari di rumah opung itu tidak keluar-keluar, saya temani inang muda dulu, nggak pernah kesurupan. Tapi asal saya keluar dari rumah opung ini kesurupan, ya, karena kesurupan, dan dibawalah ke dukun yang terkenal di Tarutung. Katanya orang Pentakosta. Makanya waktu saya marah sama Namburu prank ini kan, saya mau tahu ada Bapak Panditei Dadri pe so kita udah para Pentakosta loh, jauh lebih jahat loh kita, nah kalian jauh lebih kaya loh kami. Ngane kudu tuh debat asu barang Namburu kudu kita Namburu. Ya, jangankan baca Alkitab, jangankan berdoa, Namburu simbolis ngasih surgui. Kalau soal Alkitab jelas, iblis lebih tahu kita dengan kita daripada kita soal Alkitab ini. Dia sudah berdekat dengan Tuhan, langsung dari surga dia. Ya, jadi mau datuan doa mah sudi parhitian mendengar kata parhitian inilah semuanya banyak orang Kristen yang mengaku diri Kristen pun akhirnya lebih mempercayai dukun daripada firman Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin ajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan ini. Satu, yang pertama, yakinlah, percayalah bahwa Bapa di surga sebagai Bapa kita merindukan kita sebagai anak-anaknya yang sudah diberikannya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita diberikan kuasa bukan karena kita orang yang hebat, bukan karena kita orang yang baik, bukan karena kita orang yang pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena ada sesuatu yang baik yang Tuhan lihat dari kita, makanya diberikan Tuhan kita kuasa menjadi anak Allah. Hanya karena kita percaya kepada Dia. Jadi modal kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, kita diangkat menjadi anak Allah, kita diadopsi menjadi anak Allah, karena kita bermodalkan percaya kepada Yesus Kristus
Tuhan kita. Hanya karena percaya. Nah, kalau kita percaya kepada Yesus, seharusnya tidak lagi ada ajaran-ajaran yang lain yang kita pegang selain firman Tuhan ini. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya kalau firman Tuhan ini menjadi dasar kita, harusnya tidak lagi ada ajaran yang lain yang kita campurkan dalam kehidupan kita, yang menghambat pertumbuhan kita. Karena itu akan menghambat pertumbuhan kita. Kepercayaan kita sama Tuhan juga akan terhambat. Dengan apa? Karena kita akan menduakan Tuhan. Di satu sisi percaya sama Tuhan Yesus sebagai penyembuh, tapi di satu sisi percaya sama dukun. Di satu sisi kita percaya bahwa Tuhan adalah penjaga kita yang tidak pernah tertidur dan bertelap. Tapi di satu sisi kita percaya dengan penjaga-penjaga yang lain. Nah, disinilah yang membuat kita sulit bertumbuh. Kedewasaan rohani kita sulit bertumbuh. Kenapa? Karena ajaran-ajaran dunia ini masih kita adopsi, masih kita percaya, masih kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya teringat bahwa saudara kesaksian begini. Waktu ada dulu si Gloria namanya, pernah dibawa mama ke rumah, anak gadis yang kecil si Gloria ini pernah sakit parah, yang sebelum dia meninggal itu sakit parah, dibawa ke rumah sakit umum. Dan waktu mama menjaga ini, di sampingnya ada anak laki-laki, kurasa usia 4 atau 5 tahun ini anak laki-laki ini, ya, orang Batak. Katanya dia rabies, kena gigit anjing. Kena gigit anjing dan rabies lah, sampai dia keluarkan buih dari mulut ini, begitu, busa-busa berbusa begitu, berbuih. Dan orang tuanya ini memanggil dukun ke situ, dan saya ada di situ. Tapi kata dukun ini begini, bisa nggak Bapak Ibu supaya kami yang di dalam ruangan itu keluar, begitu. Aku nggak mau keluar. Aku nggak mau keluar. Apa hadiah suruh keluar? Itu kan saya juga bayar rumah sakit kan. Minta-minta dia dukun suruh saya keluar begitu. Dia lihat saya aneh-aneh. Saya nggak mau keluar sih. Saya tahu dia dukun kan. Saya ini nggak ada ambil piring pakai nasi pakai piring yang putih yang datar itu, dan diambil telur ayam. Wah, diambil ayam kuah begitu. Dibaca-bacain lah, entah apa lagi baca-baca mata-mata segala macam begitu. Dioleskan ke seluruh tubuh anak ini telur itu, ditolong. Anak ini teriak-teriak. Dan yang membuat saya nangis saudara waktu itu, dia bilang, anak ini langsung bilang di depan, didengar telingaku langsung, Pak, Ma, aku hanya percaya Yesus. Wah, itu membuat aku merinding. Anak 4 atau 5 tahun dia bilang, Ma, aku hanya percaya Yesus. Langsung situ dukun itu pertama terdiam dia kan, tapi dilanjutkan terus dioles-oleskannya, diulurkannya telur ini ke seluruh tubuhnya. Dan di depan mataku dipecahkan dukun ini atau itu di atas sasi itu. Di dalamnya itu adalah paku. Dan dukun ini begini, Pak, ini bukan murni rabies, tapi ada orang yang tidak senang dengan keluarga kalian. Udah mau kutinju ini dukun. Ya memang inilah dukun ini ya. Ternyata saya pernah belajar trik saudara-saudara. Telur itu kalau dipanaskan, dia bisa dimasukkan itu jarum atau paku ke dalamnya tanpa bocor. Nanti didinginkan kembali, makanya itulah trik dukun. Dari mana kalau kita dari mana masuk paku ke dalam telur? Ternyata itu di rumah mereka sudah persiapan itu. Dibuat caranya dipanaskan itu telur, ujungnya itu di ujung tertentu ya, bukan semua ujung, tapi di ujungnya. Itu bisa dimasukkan sesuatu, nanti dia bisa ditutup lagi, tidak bocor. Sehingga waktu kita percaya, ada paku. Bukan murni rabies, Pak. Tapi ada orang yang tidak senang dengan wah, percaya dia. Wah, Pak. Siapa? Dia bilang ini. Contoh ini, Andre hanya percaya Yesus semua, kata begitu. Dan setelah dukun keluar, saya ngomong dengan kedua orang tua. Tanggung jawab kalian berdua lah sebagai orang tua nanti soal kematian anak. Bayangkan, anak kalian masih kecil sudah berani berkata, Andre hanya percaya Yesus. Tapi kalian percaya dengan dukun.
Kalau seandainya si Andre ini mati, kalian yang Tuhan tuntut. Nangis mereka berdua. Dan mereka ajak aku untuk karena tiba-tiba si Andre ini langsung drop dan langsung kritis dan dibawa ke ICU. Saya dibawa, dia orang tua yang ikut mau berdoakan. Wah, sampai di ruangan lantai berapa? Di lantai 3 bosan. Kesurupan bapaknya. Kesurupan. Tangan kepalaku, ku pegang kepala bapak ini. Kesurupan. Tapi ya, saya belum sempat berdoa buat si anaknya ini sudah meninggal. Mengerikan. Di rumah sakit masih percaya seperti itu. Orang Kristen. Dan saya yang membuat hatiku menangis waktu itu, saya mendengar pernyataan seorang anak di depan saya. Saya hanya percaya Isma. Saya sudah rajin sekolah di rumah. Dia berani bilang begini, dia bisa bilang begini. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkadang kita memang terkadang kita berpikir kita berusaha dengan cara bagaimanapun supaya anak kita sembuh. Tapi jangan dengan cara yang Tuhan tidak suka, dengan cara yang menyakitkan Tuhan. Kalau seandainya pun sembuh, tapi jiwa kita, roh kita menjadi taruhannya, itu tidak akan ada artinya. Karena percayalah Bapak Ibu Saudara, soal hidup dan mati kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Mau bagaimanapun cara kita, mau berjuang kita, mau ke Amerika, mau ke Melaka, mau kemana pun kita bawa, kalau memang sudah waktunya Tuhan, tidak akan bisa yang menghambat ini. Memang kita akan berjuang. Kalau dengan medis, silakan berjuang habis-habisan. Tapi jangan sampai kita salah dengan mengambil keputusan. Karena ajaran firman Tuhan tidak bisa dicampurkan dengan ajaran-ajaran dari dunia ini. Itu sebabnya saudara-saudara, percayalah bahwa semua kita diharapkan Tuhan merindukan kita supaya kita tetap bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Yang tua yang muda, kita sama-sama berjuang supaya kerohanian kita tetap bertumbuh, ya. Dan kerohanian kita bertumbuh katanya harus dengan membutuhkan air susu yang murni tanpa campuran, dan bukan hanya sekedar murni tapi rohani, ya. Walaupun ada sudah begini, apa rohani hugo, pembeli hugo, walaupun ada orang begini, ya memang itulah yang Tuhan inginkan. Kita harus membutuhkan air susu yang murni dan rohani. Nggak bisa dicampur-campur. Hal yang jasmani dengan yang rohani nggak bisa. Hal yang rohani dengan yang duniawi nggak bisa campur. Ya. Jadi mari kita bersama-sama belajar berjuang, Bapak Ibu Saudara. Karena kedewasaan rohani kita itu juga menentukan keselamatan kita. Bukan kata tadi ayat 2 begini bahwa kalau jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang membutuhkan air susu yang murni dan rohani, ya, karena dengan demikian itu akan mempengaruhi keselamatan kita. Jadi kalau kita ingin selamat, kalau kita pun ingin sampai ke surga bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya, tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Dan pertumbuhan kita itu hanya membutuhkan yang namanya firman Tuhan atau air susu yang murni. Coba lihat, kita buka Bapak Saudara segera Ibrani pasal yang kelima. Ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama 2, 3, iya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Walaupun Tuhan berkata begini, jadilah seperti anak yang baru lahir yang memerlukan susu yang murni. Tapi Tuhan menghendaki kita semuanya untuk bertumbuh terus semakin dewasa. Nah, kalau kita sudah sampai ke titik kedewasaan, kita memang harus makan
Ya, persyaratan dokter saja, anak bayi yang baru lahir saja 6 bulan baru boleh dikasih yang lain 6 bulan. Dan selanjutnya semakin keras. Dan kita, kalau kita orang tua begini yang sudah dewasa, yang sudah berumur, kalau dikasih bubur terus kita pun akan sedikit gak enak begitu ya. Di rumah sakit ya kita terpaksa karena makan bubur, kalaupun itu harus makan bubur karena kondisi, mungkin karena lambung dan lain sebagainya. Tapi selama kita sehat, pasti makanan keras yang dikasih sama kita. Kalau normal. Ya. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita memang masih kategori anak-anak, ya wajar saja kita masih perlu susu. Tapi kalau kita sudah dewasa dalam kerohanian, ya memang sama seperti kita Ibrani katakan, kalau ditinjau dari sudut waktu, sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Kalau diukur dari waktunya kita lama jadi orang Kristen, sudah seharusnya menjadi pengajar. Karena kalau kita sekolah saja, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 tahun, tambah SMA 3 tahun, 12 tahun. Tambahlah kuliah, kata Allah kuliah dulu 4 tahun. 16 tahunnya kita mau mengambil gelar S1, sudah bisa mengajar. Kita sudah berapa lama di orang Kristen? Ada yang dulu dari lahir kan? Sudah berapa puluh tahun kita ini. Nah makanya kita berani begini, kalau dilihat, ditinjau dari sudut waktu lamanya kita menjadi orang Kristen, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi kenapa kita masih mengadukan asal pokok, masih perlu kita belajarkan yang lemah lembut, yang masih susu kita perlukan? Karena kita tidak bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Kenapa banyak sekali orang Kristen yang sudah lama jadi orang Pentakosta, lama jadi orang Kristen, masih gampang tersinggung, masih gampang marah, masih gampang kecewa? Ya ini tadi, karena memang kita belajar kepada firman Tuhan, kita tidak bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Kita terkadang mencampurkan hal yang rohani dengan hal yang duniawi. Kita mencampurkan firman Tuhan dengan ajaran-ajaran yang lain. Ini yang membuat kita menghambat pertumbuhan kita di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berjuang, sama-sama belajar, sama-sama rindu untuk mengabulkan keinginan Bapa. Karena kerinduan Bapa di surga kepada kita semuanya tanpa terkecuali, Tuhan inginkan bahwa supaya setiap kita bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Dan kedewasaan rohani kita itu bertumbuh, itu hanya bisa lewat yang namanya firman yang murni dan yang rohani. Nah, ayat terakhir dalam 2 Timotius, saudara-saudara. 2 Timotius. Timotius pasal 3. Kita baca perikop ayat 10 ya. 2 Timotius 3 itu ya ayat 10, tapi kita baca dulu dari perikopnya. Kita baca 2, 3 iya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Nah, Bapak Saudara, ada 2 dikatakan Alkitab. Kalau iman kita ingin bertumbuh, kedewasaan kita ingin bertumbuh, ternyata pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita itu bisa lewat penganiayaan atau penderitaan. Atau dengan bahasa kita yang biasa, iman itu bertumbuh bisa lewat pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami. Jadi nggak semata-mata pergumulan itu bisa melemahkan kita, pergumulan itu bisa membuat kita kecewa, pergumulan bisa membuat kita mungkin mundur. Tapi Alkitab katakan dalam Petrus, Tuhan mengizinkan pergumulan, Tuhan mengizinkan air mata, bahkan Tuhan terkadang mengizinkan ujian itu kita alami, kita lewati, hanya untuk membuktikan katanya kemurnian iman. Jadi dalam 2 Timotius ini pun Rasul Paulus katakan kepada Timotius bahwa iman kita bertumbuh, kedewasaan rohani kita bertumbuh, bisa lewat penganiayaan, bisa lewat penderitaan, bisa lewat situasi yang sulit sekalipun.
dan termasuk juga lewat pembacaan kitab suci. Jadi kalau kita ingin bertumbuh ke arah kedewasaan rohani, memang satu, pergumulan kita, masalah yang kita hadapi, ya, air mata, lembah kekelaman yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi, itu bisa membuat kita semakin kuat, semakin bertumbuh, dan semakin dewasa. Karena semakin banyak masalah yang kita hadapi, semakin banyak masalah itu bisa kita lewati, kita menang dengannya, itu akan membuat kita semakin dewasa, terlatih. Ya, jadi pergumulan kita kan, makanya waktu kita mengalami pergumulan, bisa kita lewati, bisa kita selesaikan, itu akan menjadi kesaksian bagi kita, akan menjadi pengalaman yang baik, yang penting dalam kehidupan kita. Makanya sampai ada yang menyaksikannya, sampai ada yang menceritakannya kepada saudara-saudara yang lain. Kenapa? Karena kita bersyukur bisa melewati badai, bisa melewati lembah kekelaman, bisa melewati pergumulan begitu berat, dan itu akan membawa kita semakin kuat dan semakin terlatih dalam iman. Ternyata pergumulan, masalah, lembah kekelaman, bahkan penderitaan, penganiayaan sekalipun, itu bisa menjadi alatnya Tuhan untuk mendewasakan kita dalam hal iman dan kerohanian kita. Tapi yang kedua, memang dikatakan kalau kita ingin dewasa, kalau kita ingin bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kedewasaan rohani, memang harus lewat pembacaan firman Tuhan atau kitab suci. Karena apa tadi? Firman Tuhan katakan oleh Petrus tadi bahwa jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang hanya memerlukan air susu yang murni. Itulah bicara soal firman Tuhan tadi. Ya, kalau kita ingin murni, kalau kita ingin bertumbuh, jangan pernah mencampurkan ajaran firman Tuhan dengan yang lain. Jangan pernah menduakan ajaran Tuhan dengan ajaran-ajaran yang lain. Jangan pernah mencampurkan hal yang rohani dengan hal yang duniawi. Jangan pernah mencampurkan apa yang Tuhan tidak suka, ya, dengan pikiran kita. Karena terkadang begitu, Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang menghalalkan banyak cara, menghalalkan banyak hal demi keinginan kita secara duniawi, jasmani. Tapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menolak semua itu dan meninggalkan semua itu. Supaya apa? Supaya kita hanya berpegang kepada firman Tuhan. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita hanya berpegang kepada firman Tuhan sebagai kebenaran, sebagai satu-satunya standar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ini yang menjadi doa kita, Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi pergumulan kita setiap pribadi. Memang berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan Alkitab katakan bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, bisa saja itu menjadi cara Tuhan, alat Tuhan untuk, ya, menumbuhkan kedewasaan rohani kita. Ya, sama seperti kita orang tua, ya, pasti selalu merindukan anak kita bertumbuh dalam jasmani dan juga bertumbuh secara rohani. Ya, terlebih lagi Bapa kita di surga, Dia pasti akan merindukan setiap kita, ya, untuk terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani, dalam pengenalan kita kepada Tuhan, karena itu akan berpengaruh dengan keselamatan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dan kita saling mendoakan, saling mendukung, saling memotivasi, supaya semua kita sama-sama bertumbuh, sama-sama berjuang, sama-sama melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita kelak pun bersama-sama di surga yang mulia bersama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, mengingatkan kita, dan marilah kita bersama-sama berjuang untuk bertumbuh ke arah kedewasaan rohani lewat ajaran firman Tuhan yang murni, yang tidak dicampurkan dengan ajaran-ajaran dari dunia ini. Tuhan memberkati kita semua.